Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan keberkahan buat keluarga kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, hari ini Pastor Morning Briefing dari Asaf Consulting akan membahas PMK 201, yaitu terkait dengan Voluntary Declaration dan Voluntary Payment, di mana PMK ini telah mencabut PMK sebelumnya, yaitu PMK 67 tahun 2016. Ini adalah profil SF Consulting, di mana SF Consulting berdiri dari Januari 2004, kemudian bergabung dengan Crow 2014 dan bergabung dengan TPI Global 2017. Di sini adalah pencapaian dari kami. Kita menjadi top tier untuk 2019 dan 2020 dari World Tax. Kemudian partner kami Ibu Sri dan Bu Ratna mencapai pencapaian sebagai Indonesia Women in Tax Leader di tahun 2019 dan 2020. Kemudian untuk Indirect Tax and Tax Controversy 2020 juga kita mendapatkan pencapaian seperti itu. Kemudian untuk TP kita masih tier 2 gitu ya. Tapi kalau untuk tax kita sudah tier 1. Jadi kita sudah bisa dengan menyamai dengan Big Four. Di sini ada service kami, ada tax, ada transfer pricing, ada custom and excise, ada business process, ada legal dan center of excellence. Di mana morning briefing ya, jadi morning briefing, seminar berbayar atau seminar free dengan gabungan dengan instansi pemerintah atau lembaga pendidikan, termasuk dimasukkan ke Center of Excellence. Jadi kami adalah one stop solution untuk semua yang ada di service kami. Ini adalah partner untuk incas di custom, ada Ibu Rana Febrina, kemudian ada Pak Subagio, beliau adalah mantan Bea Cukai 30 tahun, kemudian menjadi hakim pengadilan pajak selama 10 tahun, kemudian bergabung dengan kami. Ini yang berbaju hitam adalah saya, jadi kalau saya tidak dipakai masker wajahnya seperti itu. Dan ada Mas Tora, dia custom tapi backgroundnya adalah hukum. Oke, Bapak Ibu, sudah 31 orang peserta. Baik, jadi begini Bapak Ibu ya, saya ingin menjelaskan bahwa konsep nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk dulu. Jadi saya ingin memberi pengertian biar supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung ke belakangnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat PMK 160 2010, yaitu terkait dengan nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk. Jadi sebenarnya bagaimana sih menghitung nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk seperti itu ya? Itu ada di pasal, salah satunya di pasal 1 ayat 5. Jadi ini nanti kita sebelum membahas voluntary declaration dan voluntary payment, kita harus memahami dulu apa sebenarnya nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk, karena ini penting sekali. Jadi adalah merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang impor. Ya, jadi sebenarnya atau seharusnya. Jadi kalau sebenarnya itu sudah selesai sama sekali kewajiban kita. Tapi kalau seharusnya ada kewajiban biaya yang belum kita bayar kepada eksportir yang ada di luar negeri terkait dengan barang impor yang kita impor. Ya, ditambah biaya-biaya atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya nilai itu tersebut. Titik 2 ya, biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum dicantum di dalam harga yang sebenarnya. Jadi itu bisa komisi penjualan, bisa biaya pengepakan, pengemasan. Tapi Bapak Ibu, komisi pembelian tidak Bu ya, tidak dimasukkan di sini. Kemudian nilai dari barang dan jasa. Itu kalau Bapak Ibu melihat pasal 5 ayat 1 itu ada panjang sekali titik-titik. Jadi
Ini saya singkat ya untuk mempermudah, itu terkait dengan ASIS. ASIS apa? Nanti kita jelaskan. Royalti dan biaya lisensi, proceed, biaya transportasi ke pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan tujuan atau tempat impor di dalam daerah pabean. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan melakukan impor, kita jangan berpaku kepada hanya pelabuhan tujuan ya Bapak Ibu ya, karena memang di Indonesia ada beberapa tempat itu yang dianggap sebagai pelabuhan tujuan gitu ya. Jadi Bea Cukai memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa membongkar tidak di pelabuhan yang misalkan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas gitu ya, Belawan gitu ya. Tapi memang perusahaannya memang dia mempunyai pelabuhan sendiri. Dia langsung bongkar situ ya. Jadi di sini memang bahasa hukumnya tempat impor di dalam daerah pabean gitu ya. Kemudian biaya muat, pembongkaran, penanganan barang impor sampai dengan pelabuhan tujuan atau tempat impor dalam daerah pabean, dan terakhir ada asuransi. Jadi Bapak Ibu, untuk perhitungan bea masuk, nilai pabean adalah nilai-nilai yang terjadi sebelum sampai ke pelabuhan tujuan atau tempat impor di dalam Indonesia. Ya, kalau bahasa hukum itu di dalam daerah pabean. Jadi Pak, bagaimana biaya-biaya yang terjadi setelah di Indonesia, sampai Indonesia, itu tidak dimasukkan ke dalam nilai pabean. Kecuali memang itu berkaitan dengan barang impor. Contohnya misalkan, kalau kita biaya royalti atau kita punya agreement terkait dengan freight, ya. Jadi misalkan agreement-nya begini, PT X mempunyai agreement dengan PT Y yang ada di luar negeri bahwa biaya freight itu baru diketahui semuanya misalkan 1 bulan setelah barang sampai di Indonesia gitu ya. Jadi ya perjanjian seperti itu mau bagaimana, kita baru mengetahui perjanjian freight, nilai freight sebenarnya itu setelah 1 bulan. Atau misalkan royalti, kita menjual barang-barang branded dari UK misalkan ya. Dalam perjanjian royalti itu perusahaan saya harus membayar royalti sebesar 7% dari penjualan bersih saya. Nah, itu bagaimana saya mengetahuinya? Setelah saya menjual barang impornya. Bagaimana pembayarannya? Ya nanti setelah barangnya laku kan gitu ya. Jadi pada saat kita impor, kita belum bisa mendeklar nilai yang sebenarnya gitu ya. Walaupun memang peraturan mensyaratkan bahwa nilai yang ada di PIB adalah CIF, cost, insurance, dan freight. Tapi kita karena belum mempunyai royalti, nanti kita harus dideklar ke voluntary declaration. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Ini voluntary declaration dan voluntary payment berlaku nanti sejak tanggal 15 bulan ini. Ya, jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu yang punya royalti, yang punya kesalahan tulis dalam dokumen, punya perjanjian freight, yang punya kesalahan data, itu bisa melakukan voluntary declaration. Oke, apa sih sebenarnya voluntary declaration dan voluntary payment ya? Ini kalau bahasa di PMK 201 adalah voluntary declaration atau deklarasi inisiatif ya, deklarasi inisiatif pemberitahuan oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat atas harga atau biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. Ya, jadi kalau dulu Bapak Ibu di PMK 67 itu hanya mengatur terkait dengan importir saja. Tapi sekarang di situ ada pengusaha di free trade zone, ada di pelabuhan bebas, dan ada di TPB. TPB itu pengusaha tempat penimbunan berikat itu. Tempat penimbunan berikat itu berarti macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada kawasan berikat, ada gudang berikat, ada pusat logistik berikat gitu ya. Jadi itu memang bahasa di peraturan ada tempat penimbunan berikat macam-macam. Ada nanti ada tempat pameran berikat seperti itu ya. Oke, jadi di sini memang menambahkan yang belum ditentukan pada saat. Jadi pada saat kita mengajukan PIB atau BC25 atau BC28 itu kita belum bisa menentukan harga sebenarnya berapa sih gitu ya.
Oke. Kemudian voluntary payment apa sih? Voluntary payment adalah pembayaran biaya masuk, cukai dan atau PDRI, pajak dalam rangka impor atas harga yang seharusnya dibayar dan atau biaya-biaya dan atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan importir. Settlement date-nya itu nanti penentuan tanggalnya berapa kita melakukan pembayaran dalam rangka pemenuhan kewajiban atas voluntary declaration. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak itu sudah melakukan VD, ya voluntary declaration harus melakukan VP, itu ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan VD, tidak melakukan VP, Bapak Ibu akan diaudit atau nanti akan diperiksa PIB-nya atau pemberitahuan impor pabeannya, gitu ya. Oke, next. Nah, apa sih sebenarnya latar belakangnya, yaitu ya latar belakang dari PMK 2201 ini, 201 ini, itu adalah merupakan pengganti atas peraturan PMK 67 2016. Kemudian memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi dulu itu memang banyak importer yang jujur, tapi tidak ada sarananya ya untuk melakukan pembayaran ke negara. Padahal dia sebenarnya, Pak, saya ingin melakukan kesalahan saya ingin mengaku gitu ya, tapi nggak ada sarananya gitu. Nah, sekarang sudah ada kepastian hukum. Kemudian meningkatkan kepatuhan importer pengusaha di kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, dan di tempat penimbunan berikat dalam rangka VD dan VP. Kemudian PMK 67 belum mengatur terkait dengan pengungkapan kesalahan oleh pengguna jasa kepabeanan yang mengakibatkan kekurangan dalam. Jadi artinya dulu tuh hanya 3 saja Bu ya, Bapak Ibu. Proceed, royalty, dan future price. Kemudian belum mengatur restitusi atas kelebihan pembayaran biaya masuknya. Jadi gini, kalau dulu Bapak Ibu bingung ya, jadi misalkan gini, Pak, bagaimana kalau saya melakukan voluntary declaration tapi nilainya kelebihan gitu ya. Jadi perkiraan saya misalkan barang saya laku semuanya, berarti saya akan bayar semua 7% dari royalti yang tadi ya, yang dari penjualan. Ternyata barangnya tidak laku semua. Nah, akhirnya saya kelebihan membayar ke negara gitu ya. Kalau dulu tidak diatur Bapak Ibu, nah nanti di sini diatur gitu ya. Oke, ini adalah perbedaan PMK 67 dan PMK 201 lagi. Maaf, 201 ya, 201 ya. Jadi kalau dulu hanya importir saja, yang sekarang bisa pengusaha di free trade zone atau di pelabuhan bebas, atau pengusaha di tempat penimbunan berikat. Jadi yang merah-merah itu baru. Kemudian substansinya itu adalah penambahan freight, insurance, sama ASIS. Jadi kalau kita dengar ASIS itu kita pasti ingat di Trans 7 ya Bapak Ibu ya. Oh bukan, itu temannya si itu ya, Soleh. Oke, lanjut. Saya suka bercanda Bapak Ibu, lanjut. Oke Bapak Ibu, ini adalah tata cara voluntary declaration. Jadi begini, ini penting banget ya untuk Bapak slide ini penting banget biar kita nanti ke belakangnya tidak bingung. Oke, jadi begini, proceed, royalty dan future price ya. Nanti kita bahas apa sih sebenarnya royalty, proceed nanti. Tapi yang penting ini dulu ya, Bapak Ibu harus mempunyai pengertian yang sama dengan saya dan sesuai dengan peraturan. Yang warna biru ya, future price, royalty dan proceed itu adalah sudah diatur di 67. Sudah terakomodasi sejak 2016. Di mana? Di PIB format yang baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Per Dirjen nomor 20 2016 itu adalah terkait dengan pemberitahuan impor. Di situ ada cara pengisiannya ada gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi yang 3 itu sudah terakomodasi gitu ya. Tapi ini hanya untuk importer yang menggunakan BC20. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Hanya itu saja. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk perusahaan-perusahaan selain pengguna 20, BC20 itu bisa menggunakan juga. Future price bisa, royalty Bapak Ibu bisa, proceed bisa, freight bisa, insurance bisa, ASIS juga bisa. Itu ada di merah. Bagaimana caranya? Pada saat kemarin ya, sampai kemarin kantor pusat belum ada pengumuman resmi terkait dengan sistemnya. Sistem di modul ya, di modul CISA atau modul impor apapun itu
Di format pemberitahuan pabean impor itu belum ada terkait dengan yang warna merah gitu ya. Ya misalkan Bapak Ibu BC 23 atau misalkan 28 BC 28 untuk dari PLB atau 25. Itu belum ada itu nanti VD-nya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal nanti pakai lampiran VD yang ada di peraturannya PMK 01. Jadi secara manual Bu, Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk berarti pengguna yang menggunakan BC20 yang ingin melakukan VD terkait dengan Freight Insurance and Assist, kan gitu ya? Karena selama ini yang importer pakai BC20 hanya 3 saja. Bagaimana dengan terkait dengan Freight Insurance yang warna biru tapi dia ingin melakukan yang merah gitu kan? Nah, sepanjang modul CISA untuk BC20-nya belum mengadopsi atau belum di-upgrade oleh kantor pusat ya, Bapak Ibu harus tetap melakukan VD-nya memakai lampiran yang ada di PMK 201. Gitu ya. Ini pertanyaan dasar sekali nih, gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu jelas ya. Bapak Ibu nanti jelas kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan ini, wah Pak sebenarnya apa sih Pak? Langsung di chat aja Bu. Langsung Bapak Ibu ketik di pertanyaan di chat, nanti akan kami jawab sambil berjalan gitu ya. Oke, bukan sambil duduk. Oke, sekarang ini adalah cara pengisian ya untuk BC pengisian yang 3 ya Bu ya, yang 3 ini ya yang warna biru ya, yang garis panah biru itu terkait dengan feature price, royalty dan proceed itu ada di sini. Pak ini dari mana? Ini sejak di 2016, yaitu di Per 2020 gitu ya, di Per 20 BC 2016 ya. Nah, Pak bagaimana cara pengisiannya? Bapak Ibu tinggal mengisi di kolom 26 dan 36. Itu ya, jadi ya tadi hanya terkait dengan proceed, feature price sama royalty gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat ada angka 6, 26 dan 36. Itu ya nanti. Nah, di sini. Ini harusnya di 26 juga ada. Nanti Bapak Ibu di kolom 36 itu kan ada nilai pabean, jenis, nilai yang ditambahkan sama jatuh tempo. Jadi di sini jenis transaksi sampai saat ini itu masih proceed ya, pro, roy, royalty, FTR itu future price gitu ya. Jadi baru 3 itu. Cuman saya nggak tahu kapan ada sampai nanti apakah sampai hari ini sudah ada, karena sampai kemarin belum ada gitu ya. Apakah itu nanti kita lihat bersama, apakah hari ini sudah ada, nanti yang terkait dengan freight, insurance, apakah sudah ada gitu ya. Jadi di sini akan jumlah perkiraan sama tanggalnya. Kita nanti misalkan gini Bapak Ibu ya. Nanti untuk nilai pabeannya 100. Ini misalkan transaksi biasa. Kalau NTR adalah kode untuk transaksi jual beli. Jadi ini adalah transaksi biasa yang tanpa menggunakan VD. Ya. Kemudian untuk nilai proceed yang sudah diketahui, misalkan Bapak Ibu sudah mau tahu ini nilai yang akan dideklar nilai proceednya atau nilai royaltinya pada di depan. Ya sudah. Bapak Ibu langsung tambahkan aja di situ. 120 karena memang nilainya proceednya 20 misalkan gitu ya, 20.000 gitu ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu tidak usah mendeklar sebagai voluntary declaration, tapi Bapak Ibu mengakui sebagai itu harga transaksi gitu. Jadi nanti di depan sudah tidak ada karena Ibu sudah mendeklar itu sebagai harga transaksi. Ibu sudah mengetahui nilai proceednya pada saat Ibu mengajukan PIB. Nah pertanyaan sekarang yang di bawah ini ya, royalty atau apapun itu yang tadi ya, feature price atau yang lain itu belum Bapak Ibu ketahui. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada saya memperkirakan nilai royalty saya itu 5.000 dengan CAF-nya 100.000. Maka akan saya ketik 105.000 royalty, kemudian ditambahkan 5.000 settlement date-nya 31 Desember 2015. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mengisi PIB ya, mengisi kolom 26 dan 36,
CEF yang 100.000 itu langsung otomatis ditambah, pada saat kita mengisikan nilai ditambahkan, otomatis akan bertambah jadi 105 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membayar biaya masuk dan pajaknya yang 5.000 tadi. Jadi total yang ditambahkan itu nilai yang CIF-nya adalah 105. Jadi jangan jadi saya ingin menjelaskan bahwa Bapak Ibu jangan berpikir bahwa yang 5.000 tadi itu akan dibayar setelah tanggal 30 Desember, tapi sudah bayar di depan Bapak Ibu ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, 5.000 sudah dibayar di depan. Jadi nanti pada saat Ibu misalkan, oh Pak, ternyata saya perkiranya kurang. Saya ternyata harus membayar royalti 6.000. Pada saat di akhir, Bapak hanya membayar biaya masuk yang nilainya 1.000 tadi. 1.000 dolar misalkan gitu ya. Dikalikan kursnya. Kemudian Bapak Ibu dikalikan biaya masuknya berapa, PPN berapa. Itu yang Bapak Ibu bayar gitu ya. Bukan nilai yang 1.000-nya. Nah, nilai 1.000 tadi adalah nilai pabean yang belum dideklar atau belum diketahui pada saat Bapak Ibu mengajukan atau revisi yang 5.000 tadi gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Nah, ini adalah future price. Future siapa sih gitu ya? Future price adalah settlement price baru dapat dipastikan pada saat settlement date tertentu setelah. Jadi ini adalah untuk barang-barang komoditas perdagangan di bursa berjangka komoditas. Jadi seperti harga-harga yang memang menggunakan harga-harga pasar dunia ya, minyak, kemudian apa ya, mungkin ada beberapa logam ya, logam, terus plastik, produk-produk plastik itu pada saat Ibu impor itu tidak bisa harganya yang pasti berapa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Settlement date-nya berapa? Paling lama 90 hari Bapak Ibu. Kalau dulu peraturan sebelumnya adalah 45 hari. Sekarang karena masukan-masukan dari pengguna jasa di Indonesia, maka Bea Cukai menambahkan jadi 90 hari. Oke. Kemudian ini royalti. Royalti ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Tiga-tiganya harus terakomodasi semuanya pada saat kita impor. Bapak Ibu bisa melihat di PMK 2160 ya, 106 tadi ya, 2010, atau PMK 34 2016 itu mengatur terkait dengan royalti. Apa syaratnya? Pertama, harus ada pembayaran dari importer ke pihak eksportir atau pihak yang memegang lisensi. Ya. Jadi kalau misalkan saya distributor misalkan khusus Harley Davidson di Indonesia satu-satunya, saya harus membayar royalti ke Harley Davidson di Amerika. Atau saya satu-satunya pemegang atau penjual distributor Indonesia untuk sepeda Brompton. Ya, jadi harus saya misalkan memang ada perjanjian seperti itu ya. Dan saya harus membayar kepada pihak eksportir di sana atau pemegang licensor gitu ya. Pemegang hakinya atau pemegang mereknya. Nanti saya harus membayar royalti itu gitu ya. Tapi royalti bagaimana? Karena memang saya belum bisa menentukan awalnya. Pada saat saya mendeklar PIB, barang akan masuk ke Indonesia, barangnya belum laku, sedangkan perjanjian menyatakan bahwa saya harus membayar setelah terjadi transaksi di dalam daerah pabean atau di Indonesia atau setelah barang laku dari net sales, misalkan gitu ya. Ya gimana menentukan Pak? Ya perkiraan saja. Pak, kalau perkiraannya lebih gimana? Dulu nggak bisa, sekarang bisa mengajukan refund, gitu ya. Nah, kemudian syaratnya ada 3, tadi Bapak bisa ulang ya. Ada pembayaran langsung atau tidak langsung ke pihak licensor, pemegang haki. Kemudian terkait dengan barang impor. Kemudian harus mengandung haki dan merupakan persyaratan penjualan dibuktikan dengan kontrak. Itu syaratnya. Bagaimana kalau jika ada satu syarat saja tidak terpenuhi? Itu bukan dianggap royalti. Ya. Jadi misalkan begini. Misalkan ada suatu outlet barang branded ya, branded A gitu ya di Indonesia. Kemudian pada saat branded A itu dijual di luar outlet, ternyata tidak membayar apapun kepada pihak licensor. Atau pada saat di lokal branded A itu
masuk barang-barang lokal dijual di situ, tidak membayar apapun, membayar ke pihak licensor, itu maka gugur sebenarnya royaltinya. Ya, jadi itu makanya Bapak Ibu kalau membuat perjanjian royalti, memang itu royalti atau bukan gitu ya. Jangan sampai kita sebenarnya adalah manajemen fee atau misalkan perjanjian sebenarnya itu how to operate the store atau how run the store atau know-how itu cara membuat barang-barang di Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya bukan terkait dengan royalti tapi terkait dengan manajemen fee gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memisahkan seperti itu. Proceed. Nah, ini proceed. Proceed adalah bagian pendapatan yang diperoleh atas penjualan kembali, pemanfaat atau pemakaian barang impor. Jadi misalkan Bapak Ibu, kalau nanti barangnya laku, hasil untungnya buat aku 10% ya. Nah, itu proceed, Pak. Nanti importer harus menyisihkan 2% ya, dikirim ke saya. Nanti akan saya kembalikan sebagai bentuk marketing. Itu juga proceed, Pak. Atau misalkan nanti kalau alat-alat yang kita sewakan ke Bapak laku atau bisa disewakan, nanti saya minta bagiannya, Pak. Bapak langsung transfer ke saya, itu proceed, Pak. Ya, jadi segala sesuatu yang atas penjualan barang impor dikembalikan lagi dan itu ada kontraknya, itu namanya proceed. Ya. Freight. Nah, ini freight Bapak Ibu sudah tahu ya. Misalkan ada kontrak yang tadi saya katakan bahwa misalkan freight itu akan diketahui dengan jelas nilainya 1 bulan setelah barang diimpor. Misalkan seperti itu. Ya, Bapak harus melakukan sebagai voluntary declaration. Insurance juga seperti itu. ASIS adalah contohnya begini, Pak. Gampangnya begini. ASIS adalah Bapak Ibu tahu ini ya, produk minuman cingku, apa namanya itu? Adem Sari Cingku ya, atau apapun itu yang bentuk-bentuk seperti yang ramuan-ramuan Indonesia, itu ada beberapa pabrik itu kapasitas di Indonesia udah full, Pak. Bapak Ibu, udah full semuanya. Jadi untuk memblend ya, untuk mencampur ramuan-ramuan yang dari Indonesia itu sudah full. Terus bagaimana importer perusahaan di Indonesia mengakali untuk bisa produksi itu? Dia menyerahkan barang-barang kita, bahan-bahan baku di Indonesia itu dikirim ke negara yang bisa mengemas atau mengeblend dulu gitu, memproses itu. Nah, pada saat masuk ke Indonesia itu adalah barangnya mengandung ASIS. Ya. Tapi ASIS pada saat kita bicara voluntary declaration bukan ASIS seperti itu, tapi ASIS yang berasal dari luar negeri. Jadi misalkan gini, Bapak Ibu ingin membuat mesin, ya, mesin pesen di China. Di China bisa membuat secara fisiknya, tapi secara programnya China tidak bisa. Ya, Tiongkok tidak bisa. Dia bisanya dari Amerika. Programnya program untuk menjalankan mesin itu dari Amerika. Saya bilang ke Amerika, tolong dong kirim program berupa soft copy langsung ke perusahaan di Tiongkok. Itu ya. Itu yang program yang harganya mahal itu saya harus masukkan nilainya pada saat saya mengimpor mesin yang sudah jadi. Tapi ya, pada saat impor ternyata saya tidak tahu nilai ASIS sebenarnya berapa. Karena dari Amerika belum mendeklar, Pak Heru, untuk soft copy saya belum bisa mendeklar nilainya. 1 bulan lagi ya Pak, kami sedang menghitung, misalkan seperti itu. Ya saya bagaimana? Akhirnya saya hanya menanyakan, Pak, kira-kira berapa ya nilai ASIS-nya terkait dengan program? $10.000, oke. Akan saya perkirakan $10.000 di PIB saya pada saat saya impor. Ya jelas Bapak Ibu ya. Pak, nilainya 100.000 di mesinnya. Terus kemudian soft copy-nya 10.000, berarti 110.000 saya harus declare. Saya harus bayar biaya masuk sebesar 110.000 kali freight, kali ditambah freight, ditambah insurans ya, dikalikan kurs ya, dikalikan biaya masuk 5% misalkan gitu. Jadi artinya 10.000 nilai ASIS itu sudah saya bayar di depan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu pengertian seperti itu. Nah, ini adalah
Bapak Ibu nanti bisa melihat di lampiran A, ini adalah formulir voluntary declaration ya. Di situ sudah ada angka-angkanya Bapak Ibu. Ini adalah untuk cara pengisiannya bagaimana, nanti di lembar sebaliknya sudah ada. Ini adalah pada saat kita tidak bisa mendeklar voluntary declaration di PIB. Ya berarti buat siapa? Buat pengusaha di free trade zone atau di pelabuhan bebas atau di tempat penimbunan berikat. Ya, Bapak Ibu ingat ya. Jadi, voluntary declaration ini adalah untuk pemasukan barang untuk dipakai di daerah dalam pabean. Pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana kalau saya menjual antar KB? Gitu ya. Nah, saya belum melihat antar KB digunakan apa. Biasanya gini, misalkan terkait dengan royalti kan biasa terkait dengan merek gitu ya. Ya bisa saja sih. Misalkan Bapak Ibu hanya satu-satunya pabrik atau distributor, tapi saya tidak melihat begini. Jadi gini, royalti ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita sama ya. Royalti tidak dikenakan untuk diproduksi di Indonesia. Jadi misalkan begini. Saya impor saya sebagai distributor tunggal atau saya mengimpor lagunya The Beatles ya, The Beatles tahun 70-an ada, misalkan masih saya produksi gitu ya. Saya hanya impor satu master CD ya atau laserdisc yang besar itu ya. Saya hanya impor satu. Maka pada saat saya memproduksi banyak di Indonesia, saya produksi lagi tuh master, saya produksi lagi, itu saya tidak membayar royalti di sana. Royalti hanya satu saja yang saya bayar di sana. Jadi memang ini adalah jadi kalau memang ada misalkan antar KB atau antar free trade zone ke pelabuhan bebas gitu ya, itu saya belum melihat kondisi seperti itu harus membayar. Karena kondisinya biasanya royalti dan apapun itu biasanya setelah keluar ke dalam daerah pabean atau di pasar di Indonesia seperti itu. Oke, sekarang ini adalah ketentuan umum voluntary payment. Ya, Bapak Ibu harus ingat ya. Jadi pada saat Bapak melakukan VD dan VP, maka Bapak harus siap, harus dilakukan sebelum penelitian ulang. Jadi gini, di Bea Cukai kan ada audit, ada penul ya Bu ya, penelitian ulang penul. Jadi kalau bahasanya penul. Yang belum tahu penul, penelitian ulang adalah begini. Pada saat dokumen diperiksa oleh PFPD sebelum 30 hari keluar SPTNP atau notul, itu adalah produknya ya notul SPTNP. Tapi pada saat Ibu diperiksa PIB-nya lebih dari 30 hari sampai 2 tahun, hanya beberapa PIB ya Bapak Ibu ya, atau satu PIB, itu produknya SPKTNP ya. SPKTNPK-nya kembali ya. SPT surat penetapan SPT surat penetapan tarif, udah saya jadi lupa nih, SPKTNP, jadi K-nya itu kembali. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan VD ya, itu sebelum ada kegiatan itu. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu sudah di penul ya, sudah keluar terbit tagihan SPKTNP dari Bea Cukai atau sudah diaudit. Kemudian Bapak Ibu melakukan VD, ya sudah tidak berlaku Bapak Ibu, gitu ya. Jelas ya. Jadi VD dan VP sebelum dilakukan audit, gitu ya. Kemudian pertanyaan nih, Pak, bagaimana saya sudah melakukan VD, saya belum melakukan VP, belum melakukan pembetulannya atau yang declare yang benarnya atau laporannya. Di tengah-tengah jalan ada audit, Pak. Nah, gitu ya. Gampang Bapak Ibu. Bapak tinggal mengeluarkan dokumen voluntary declaration-nya yang Ibu sudah bayar, ya kan? Ya. Nanti tinggal sebenarnya Bapak nanti itunya berapa selisihnya, itu aja yang dikenakan denda gitu ya. Misalkan tadi ya, Bapak Ibu sudah declare 5.000 untuk royalti gitu ya. Yang tadi 100.000, Ibu bayar royalti 5.000 gitu ya. Ternyata Ibu
yang harus dibayar 5.500 gitu ya, kurang 500 ya. Bapak Ibu cuma 500 doang aja yang nanti sebagai dasar dendanya gitu ya. Jadi jangan takut. Kemudian dilakukan perhitungan ulang secara mandiri. Jadi Bapak Ibu melakukan mandiri penghitungannya ya. Jadi ya sudah, memang karena begini konsepnya. Harga itu yang tahu hanya 3 pihak. Penjual, pembeli, dan Tuhan. Gitu ya. Jadi makanya kenapa konsep di Undang-Undang Kepabeanan pada saat kita salah melakukan declare nilai pabean dikenakan denda. Karena yang wajib tahu memang hanya 3 pihak itu, Bu. Ya, jadi terus kenapa Pak kalau kita salah follow HS code tidak dikenakan denda? Karena memang kita bukan ahlinya HS code. HS code yang tahu ya bea cukai gitu ya. Maka tidak, kita kalau salah tidak kenakan denda gitu ya. Kemudian atas VD dan VP yang dilakukan dapat dilakukan audit. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu sudah melakukan VD dan VP, misalkan Ibu sudah melakukan control declaration, sudah dibayar, sudah melakukan laporan, boleh diperiksa nggak sama bea cukai? Ya boleh, gitu loh. Jadi boleh dilakukan pendul nggak? Boleh diperiksa lagi, itu ya. Oke. Kemudian jika VP tidak dilaksanakan atau pada saat audit ditemukan adanya perbedaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, ini maksudnya itu Bapak Ibu ya, yang nomor 4 itu ya. Jadi perbedaan itu atau kesalahan itu nanti yang dikenakan denda, bukan yang 5.000 yang kita declare di awal ya Bapak Ibu, tapi selisihnya. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita ke pengertian yang tadi kita coba mapping lagi nih. Jadi yang terkait dengan voluntary declaration, Bapak Ibu harus melakukan voluntary payment. Yang tadi, yang apa namanya di depan ya, yang terkait dengan apa namanya, yang 6 tadi ya Bapak Ibu ya. Yang apa namanya, royalty, proceed, future price, freight gitu ya, dan teman-temannya tadi. Tapi Bapak kalau misalkan ada kekurangan selain itu gitu ya, tanpa harus ada VD. Jadi misalkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata pada saat melakukan isi BC20, BC25, 28 gitu ya. Ternyata Bapak Ibu salah input data gitu ya. Ya sudah, Bapak Ibu nggak usah melakukan VD, tapi langsung VP aja, langsung melakukan voluntary payment aja, langsung isi formulirnya, langsung menyerahkan diri ke bea cukai gitu ya. Pak, saya merasa salah Pak, ampun Pak gitu ya. Ini bukti kesalahan saya gitu ya. Jadi caranya seperti itu, yaitu ada transaction value, ada tarif, ada quantity. Ini adalah voluntary payment on custom value. Jadi yang awal ya Bapak Ibu ya. Ini yang awal, yang terkait dengan 3 tadi. Yang harus ada VP. Jadi ada VP, ada VD, ada VP yang awal ya. Itu VP harus dilakukan 7 hari setelah tanggal settlement date. Jadi nanti kalau misalkan nih saya buka lagi ya Bu. Nah ini Bapak Ibu di sini sudah declare tanggal 31 Desember 2015 contohnya ya. Berarti settlement date-nya itu berarti Bapak harus melakukan pembayaran maksimal 7 hari. Jadi tanggal 7 Januari 2016 Bapak Ibu harus sudah melakukan pembayaran. Itu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sudah mendeklar settlement date-nya di awal pada saat voluntary declaration. Kemudian ini bisa untuk kesalahan tulis valuta salah hitung atau penambahan dokumen pelengkap. Jadi
pada saat kita melakukan kesalahan ini ya, itu konsepnya seperti ini. Jadi tapi ya penambahan dokumen pelengkap itu maksudnya sehingga mengakibatkan kekurangan biaya masuk. Nah, bagaimana nanti kalau kelebihannya? Kelebihannya diakomodir sih dengan refund gitu ya, dengan pengembalian. Nah, ini adalah formulir di lampiran B ini adalah dokumen dasar voluntary payment untuk custom valuation. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di lampiran B, nanti kita kirim peraturannya. Kemudian ini adalah untuk laporannya ya, laporan pelaksanaan deklarasi inisiatif. Dan di sini juga ada rincian laporan pelaksanaan deklarasi inisiatif. Jadi di sini nanti bisa melakukan untuk laporan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada berapa PIB, ada berapa BC25, ada BC28, atau PBTC01 berapa, itu Bapak di sini di laporannya, rinciannya. Ini bisa merangkum yang Bapak laporkan di tahun itu, gitu ya. Tapi kalau yang ini harus satu-satu Bapak Ibu. Ini satu-satu, ya. Ini satu-satu per PIB, tapi kalau di sini ada rangkumannya. Pak, bagaimana kalau cuma satu? Ya tulis satu saja. Ya. Nah, ini adalah pada saat kita melakukan voluntary declaration di awal, ya, kita bisa menggunakan form A tadi, yang form di lampiran A tadi, atau bisa menggunakan PIB 20, BC20 ya, yang memang sudah ada di sistem. Nah, nanti pada saat pemberitaan jatuh tempo, kepala kantor memberitahukan jatuh tempo 7 hari sebelum settlement date. Nah, kantor pusat kemarin berjanji bahwa ini akan dimasukkan ke sistem pengguna jasa. Jadi semacam ada alert gitu ya, ada notifikasi. Bapak 7 hari menjelang settlement date ya, gitu ya, siap-siap, misalkan seperti itu. Kalaupun nanti belum terakomodir di sistem, ya, nanti akan memberitahukan secara surat atau email oleh kepala kantor yang mengawasi. Jadi Bapak Ibu misalkan mengajukan ke Tanjung Priok, berarti KPU Tanjung Priok. Ke Soekarno-Hatta, KPU Soekarno-Hatta, gitu ya, Tanjung Mas. Settlement date adalah sesuai dengan yang ada di pemberitahuan pabean impor PPI. Nah, di sini 7 hari Ibu harus melakukan pembayaran, pelaporan, atau misalkan kalau kelebihan maka bisa mengajukan pengembalian, ya. Nah, ini terkait dengan nilai transaksi, ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu didahului oleh VD, gitu ya. Nilai transaksi merupakan objek transaksi penjualan atau pembayaran. Kesalahan tertulis dalam pemberitahuan impor bukan karena kesalahan dokumen pelengkap pabean atau dokumen pelengkap pabean lainnya menambah nilai transaksi. Jadi memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan dokumen pelengkapnya misalkan invoice-nya 41.000, kemudian Bapak tertulis cuma 40.000 gitu ya, itu boleh. Atau misalkan ada tambahan nilai transaksi yang tadi freight baru diketahui setelah misalkan 1 bulan, atau memang ada keselip gitu ya, itu bisa. Dapat dilakukan pada substansi selain future price, selain ya Bapak Ibu ya, selain future price, royalty, proceed, access, insurance, freight yang di depan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan-kesalahan tadi, itu bisa melakukan langsung voluntary payment tanpa harus melakukan voluntary declaration terlebih dahulu. Karena memang Ibu baru tahu nih kesalahannya setelah barangnya masuk, setelah PIB-nya jadi, setelah BC28, 25-nya sudah jadi, ternyata saya salah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk di bonded zone itu sudah ada namanya deklarasi mandiri. Atau deklarasi mandiri ya. Deklarasi mandiri. Itu jadi misalkan kalau di bonded zone di kawasan berikat kan kompleks sekali ya. Misalkan barang masuk,
dari impor masuk ke gudang masuk ke produksi masuk barang mutasi, jadi finish good, itu kan kompleks sekali gitu ya. Jadi misalkan ada kesalahan-kesalahan di sana, itu bisa melakukan deklarasi mandiri. Cuman memang gini, nanti jadi suatu pilihan juga nih. Tapi ini hanya untuk 25 ya, BC 25 gitu loh. Kalau yang deklarasi mandiri itu hanya itu terkait dengan proses di dalam. Jadi misalkan terkait dengan kesalahan input dengan kesalahan data yang ada di IT inventory, ya, karena kan Bundeswehr ada inventory-nya, atau memang di PLB atau gudang berikat itu ada semacam seperti itu peraturannya. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu tanpa melakukan deklarasi voluntary declaration ya, deklarasi hasil, tapi langsung deklarasi payment, langsung pembayaran. Ini adalah di lampirannya ya Bapak Ibu, di lampiran I. Bapak Ibu bisa melihat di peraturan, nanti kita bagi ya. Dan di sini nomor PIB-nya berapa, nomor pemberitaan pabeannya berapa gitu ya, satunya. Nanti di sini langsung kalau Ibu melakukan berapa kali kesalahan, langsung ada rangkumannya di sini. Ada rincian pembayaran inisiatifnya ya. Di situ ada biaya masuk, cukainya, ada PPN-nya. Nah, di sini bentuk laporannya. Oke. Nah, sekarang tentang tarif. Merupakan temuan sendiri atau sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran terkait dengan kekurangan. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ditemukan kesalahan terkait dengan apapun dengan nilai pabean oleh Bea Cukai, ya sudah, berarti Bea Cukai berhak mengenakan dendanya. Ya, tapi pada saat sebagai pengguna jasa importer atau perusahaan dalam kawasan pabean atau free trade zone kita melakukan kejujuran, jadi kan sebenarnya kan ini nilai kejujuran nih dari perusahaan, itu tidak dikenakan denda ya fair dong, karena saya sudah jujur, kenapa dikenakan denda seperti itu ya. Ini konsepnya seperti itu. Jadi misalkan di sini adalah setelah pembayaran VP harus melakukan pelaporan dalam 7 hari. Jadi setelah pembayaran Ibu bisa melakukan pelaporannya, yaitu terkait dengan kesalahan tarif ya, tarif high code ya, MFN itu most favored nation, itu adalah high code, atau pembatalan FTA, atau ada user specific duty free scheme, atau ada tambahan bea masuk. Jadi ya sudah, kalau memang kita ingin mendeklar lebih besar gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Tapi ada beberapa pertanyaan ya, nanti kita jawab. Oke, di sini adalah sama, ada di lampiran E, Bapak Ibu, bentuk VP-nya, voluntary payment-nya. Kemudian untuk perincian pembayarannya ada juga di sini. Sini bentuk laporannya. Nah, terkait dengan jumlah, ya. Tapi ini tidak berlaku untuk semua perusahaan, ya. Jadi terkait dengan jumlah itu hanya berlaku dapat untuk mitra, ya. Untuk perusahaan yang berstatus mitra utama, terus mendapatkan status IO, Authorized Economic Operators, ya. Kemudian importer produsen berisiko rendah, artinya ya jalur hijau. Produsennya ya pabrik, bukan importer umum gitu ya. KIT, pembebasan atau pengembalian, KIT IKN, industri kecil menengah. Jadi kalau di KIT IKN itu ada banyak di Jawa Tengah tuh ya, industri kecil itu. Dia sebenarnya perusahaan-perusahaan rumahan ya, industri rumahan, tapi dikelola dalam suatu koperasi gitu ya. Itu IKM seperti itu. Kemudian importer yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, pengusaha kawasan berikat mandiri. Ini KB saja ya, Bundeswehr saja yang harus berstatus mandiri bisa melakukan ini gitu.
Jadi artinya nanti kalau bukan KB Mandiri ya jalan satu-satunya hanya melakukan tadi Mandiri tik. Oke. Jadi Pak, saya berarti kalau terkait dengan jumlah, saya bukan yang status yang tadi ini, yang nomor 2 ini, berarti saya nggak bisa. Ya nggak bisa Pak. Itu ya. Kemudian setelah harus melakukan pembayaran dalam waktu 7 hari. Oke. Jadi setelah melakukan pembayaran harus melakukan pelaporan. Jadi ini khusus ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk ke ini ya, jangan berharap bisa menggunakan voluntary payment terkait dengan jumlah. Oke ya. Ini ada di lampiran G sama. Nah ini adalah untuk yang 3 tadi ya Bapak Ibu ya, yang terkait dengan jumlah, kemudian terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kalau ini adalah konsepnya, kalau kita melakukan deklarasi terkait dengan langsung voluntary payment ya, terkait dengan transaksi value, tarif dan quantity atau jumlah. Jadi tanpa harus melakukan voluntary declaration, gitu ya. Ini ada dari Pak Dovan, apakah denda yang sudah dijelaskan dalam PK baru? Tidak Pak. Jadi Pak Dovan, nanti akan saya kirim summary-nya khusus buat ini Bapak terkait dengan ini dan apa yang dilakukan oleh perusahaan nanti ya. Jadi Pak Dovan untuk denda transaksinya adalah akan mengikuti PMK terkait dengan denda. Itu ada di PMK 91 kalau nggak salah ya. Itu jadi sanksi terbarunya. Jadi itu hanya terkait dengan yang selisihnya saja ya Pak. Selisih pada saat kita misalkan ada kekurangan pembayaran itu yang dikenakan dengan itu pun juga misalkan sebelum audit Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak sudah melakukan voluntary payment sebelum audit dan itu sudah benar, Bapak tidak kenakan denda gitu ya Bapak. Pak Dovan ya. Oke, terima kasih Pak Indro Cahyono yang mengingatkan saya nih. Kemudian dari Pak Bernard, refund kelebihan fee royalti di PIB atas biaya masuk diajukan ke custom, bagaimana dengan PPN impor PPh-nya? Bagaimana cara membayar kekurangan biaya masuk atas fee di akhir tahun, misalkan atas kekurangan fee atas royalti? Apakah PIB harus oke. Saya jawab Pak Bernard dulu ya, yang bagaimana cara membayar kekurangan biaya masuk atas di akhir tahun misalkan jadi gini Pak. Jadi pada saat Bapak melakukan VP ya, Bapak kan sudah declare misalkan 5.000 pada saat VD. Di awal 5.000 Bapak udah bayar. Ternyata Bapak membayar ternyata harusnya 6.000. Berarti Bapak kurang 1.000. Bapak hitung aja lagi Pak. Bapak hitung ya. Berarti kan 100.000 yang nilai tadi ya, nilai CEF plus yang 6.000 yang seharusnya kan 6.000 gitu ya, karena ada selisih 1.000, 6.000. Bapak hitung dulu. Bapak hitung biaya masuk, pajak dan semuanya. Nanti Bapak kurangkan yang sudah dibayar, yang 105 tadi di depan, dikurangkan kekurangannya berapa. Itu cara menghitung seperti itu. Pembayarannya bagaimana? Berarti Bapak harus melakukan tadi voluntary payment tadi Pak ya. Refund kelebihan VD royalti di PIB atas PIB diajukan ke custom. Bagaimana dengan PPN? Nah, kalau untuk kelebihan PPN apa bisa di refund itu nanti tergantung apakah PPN itu sudah dilaporkan belum ya Pak. Jadi kadang PPN itu kan sudah dikreditkan gitu ya. Ya Bapak nanti hanya mengajukan refundnya terkait dengan biaya masuk saja Pak. Begitu ya Pak. Oke, kita lanjut. Nah,
bagaimana misalkan pengisian billingnya. Jadi sekarang kan tadi kita bicara terkait dengan voluntary payment gitu ya. Terus Pak sekarang kan sudah otomatis semua, sekarang nggak ada pada billing gitu ya. Bagaimana cara create-nya gitu ya. Nah Bapak tinggal nanti masuk ke Bea Cukai pengguna jasa ya Pak, ke portal pengguna jasa ya, yang beacukai.go.id, portal pengguna jasa. Nanti akses ke sini gitu ya. Kemudian Bapak langsung login, ya pasti punya ya, portal pengguna jasa tiap perusahaan. Nanti login. Kemudian di sini ada billing online gitu ya. Pada tampilan layar utama pilih menu billing online. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian pada layar utama billing online pilih menu data master. Nah, data master nanti akan muncul klik menu rekam data master. Jadi di sini akan muncul ya Bapak Ibu yang PT-nya apa gitu ya. Kemudian di sini pada saat muncul data ini ya, pada pesan akan muncul kotak pilihan pilih no sehingga akan muncul layar perekam billing manual. Jadi Bapak jangan klik yes ya Pak pada saat keluar ini, nanti klik no. Karena memang kalau no itu nanti buat yang untuk voluntary payment ini Pak, karena memang manual, tidak sistem gitu ya. Kalau sistem kan Bapak yes akan muncul yang PIB-nya gitu ya. Kalau ini karena ini kan bukan karena apa namanya secara sistem, karena memang secara manual ya Bapak Ibu ya. Klik no. Nah nanti di sini Bapak tinggal pilih nanti terkait dengan apa nih, voluntary on custom value evaluation atau tarif, quantity atau transaction value. Pilih yang mana gitu ya. Nanti total tagihnya berapa Bapak hitung dulu secara manual di Excel gitu ya. Bapak masukkan ke sini. Kemudian di sini terkait dengan apa nih? Terkait dengan BC 20-nya apa? Terkait dengan BC 23, 25, 28. Tapi ini adalah memang khusus yang masuk masuk ke luar daerah pabean. Di dalam daerah pabean ya, maksudnya keluar dari port masuk ke lokal, pasar lokal gitu ya. Bapak Ibu pilih di sini mau menggunakan apa. Kemudian pilih nomornya. Kalau secara sistem kan sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nomor nopennya berapa, tanggalnya berapa gitu ya. Kemudian nomor dokumen tanggalnya. Ini dokumen yang voluntary payment-nya. Kemudian tanggalnya. Anda yakin melakukan perekaman? Yes ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan, kesehatan semuanya buat kita semua, sukses selalu. Semoga acara hari ini saya yang memberikan ilmu dan Bapak niat menambah ilmu, mendapat pahala. Dan terima kasih. Salam sehat. Jalan-jalan memakai sandal jepit. Jangan lupa memakai anting. Jika perusahaan Anda diaudit, ingat-ingat SF Consulting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.